Selamat malam, Ibu Bapak, Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Kita kembali berjumpa di dalam persekutuan syafaat malam pada saat ini. 3 pohon, 3 cerita, 1 makna. Demikian judul cerita singkat yang menjadi bahan refleksi kita dalam kesempatan ini. Dikisahkan di sebuah gunung ada 3 pohon kecil yang berbincang-bincang tentang mimpi masa depan mereka. Pohon kecil pertama berkata, "Saya sungguh ingin sekali dibuat menjadi tempat buayan, sehingga bayi yang baru lahir dapat beristirahat dengan nyaman, dan saya dapat membantu kehidupan baru itu." Pohon kedua melemparkan pandangannya ke kaki gunung, ke sebuah sungai kecil yang mengalir ke dalam sungai besar, dan berkata, "Saya ingin dibuat menjadi kapal besar yang dapat mengangkut barang-barang yang berguna ke seluruh dunia." Sementara pohon ketiga memandang ke lembah lalu berkata, "Saya tidak mau dibuat menjadi apapun. Saya hanya ingin tetap berada di sini, bertumbuh sangat tinggi sehingga saya mengingatkan orang untuk mengangkat wajah mereka, menengadah ke atas, berpikir tentang Allah di surga yang mencintai mereka." Bertahun-tahun berlalu, dan pohon-pohon kecil itu telah bertumbuh semakin tinggi, semakin besar, semakin kuat. Pada suatu hari, ada 3 orang penebang kayu mendaki gunung itu untuk menebang pohon. Dan mereka memilih ketiga pohon itu. Ketika menebang pohon pertama, salah seorang dari antara mereka berkata, "Kita akan menjadikan palungan-palungan dari batang pohon ini." Pohon itu menggoncang-goncangkan ranting-rantingnya sebagai protes. Ia tidak mau dijadikan tempat makanan binatang. Ia mempunyai pikiran dan cita-cita mulia tentang bagaimana ia ingin menjadi, membayangkan sesuatu yang indah. Tetapi para penebang pohon menjadikannya beberapa palungan, dan lalu mereka menjualnya, salah satunya kepada seorang peternak yang juga pemilik penginapan di sebuah kota kecil bernama Bethlehem. Ketika Tuhan atas seluruh jagat raya dilahirkan, karena tidak ada kamar tersedia, ia dibaringkan dalam palungan itu. Saat para gembala datang sujud menyembah sang bayi kudus, tiba-tiba pohon pertama itu tersadar bahwa di dalam palungan yang terbuat dari kayunya itu terbaring anugerah terbesar bagi dunia. Ketika para penebang itu menebang pohon kedua, mereka berkata, "Kita akan menjadikan batang pohon ini menjadi sebuah perahu." Perahu itu kemudian dibeli oleh seorang laki-laki bernama Simon. Ketika Tuhan atas seluruh jagat raya memerlukan tempat dari mana ia dapat menyampaikan pesan kepada orang banyak yang berdesak-desakan ingin mendekati dia, ia naik ke dalam perahu nelayan yang kecil itu untuk mewartakan kabar gembira, Injil keselamatan.
Saat itu, pohon kedua mengetahui bahwa ia sedang membawa muatan paling berharga, yaitu juru selamat dunia dan umat manusia. Kemudian para penebang kayu datang pada pohon ketiga dan berkata, orang-orang Romawi sekarang membayar balok-balok kayu dengan harga yang baik untuk salib-salib yang mereka perlukan. Kita akan menebang pohon ini dan kayunya kita jadikan balok-balok untuk membuat salib. Pohon itu protes begitu keras sehingga daun-daunnya mulai berguguran ke tanah. Tapi ia tetap ditebang dan dijadikan balok-balok pembuat salib. Pada suatu hari Jumat pagi, pohon ketiga terkejut ketika balok-baloknya diambil dari tumpukan kayu, dirangkai menjadi sebuah salib, lalu diletakkan paksa ke pundak seorang pria. Ia sangat tersayat ketika serdadu-serdadu memakukan kedua tangan dan kaki pria itu kepadanya. Pohon itu merasa malu dan terhina ketika pria itu meregang nyawa pada salib itu. Namun, pohon itu melihat bagaimana semua orang tengadah menatap ke arah pria yang tergantung pada dirinya. Dan pagi-pagi buta pada hari Minggu, saat mentari pagi mulai tampak, bumi bergetar sukaria di bawah pohon itu ketika dia yang tersalib bangkit dari kematian. Pohon itu tahu bahwa Tuhan atas seluruh jagat raya yang telah disalibkan pada balok kayunya, tetapi sekarang kasih Allah telah mengubah segala sesuatu. Saudara-saudaraku, palungan kecil, perahu, dan kayu salib abadi hidup dalam hati dan benak orang-orang yang menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ketiga pohon itu turut ambil bagian dalam karya penyelamatan Allah bagi umat manusia dan dunia ini. Bahkan mereka juga ambil bagian dalam kemuliaan Allah. Apa yang sama dari ketiganya? Ketiganya harus ditebang. Ketiganya tidak bisa turut berperan serta dalam karya dan kemuliaan Allah jika mereka mempertahankan kedirian mereka, keakuan mereka. Yesus bersabda, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Demikian dicatat dalam Markus 8 ayat 34. Lagi ia berkata, "Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang pertama di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ibu bapa, saudara-saudara, bersediakah kita ditebang agar dapat berperan serta dalam karya dan kemuliaan Allah? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ampunilah kami sekiranya di sana-sini kami gagal berperan serta dalam karya dan kemuliaan Allah karena enggan ditebang, enggan melepas keakuan diri.
Tuhan, ampunilah kami. Ya Bapa, berilah kami hikmat dan kekuatan agar mau terus-menerus menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Yesus, agar dapat berperan serta dalam karya dan kemuliaan Allah. Tuhan, tolonglah kami. Saat ini kembali kami berdoa bagi setiap kami, para anggota, simpatisan, beserta keluarga masing-masing dengan rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Baik mereka yang masih bergumul dengan sakit penyakit, mereka yang sedang menanggung beban karena masalah finansial, masalah sumber penghidupan, mereka yang mengalami masalah karena ketidakharmonisan dalam relasi antar anggota keluarga, orang-orang yang masih bergumul mencari pasangan hidup, pasangan-pasangan suami istri yang rindu mendapatkan anak, kaum muda dengan pergumulan dalam studi, pergaulan, perjodohan, dan seterusnya. Untuk semua itu kami berdoa. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga yang sedang ada di dalam kedukaan, khususnya keluarga Ibu Ani Agustin. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga turut bersukacita dan bersyukur untuk rencana peneguhan pemberkatan pernikahan atas diri anak-anak terkasih Areta Selena Krista dan Edo Prastio pada tanggal 2 November mendatang. Bagi mereka kami berdoa. Kami juga berdoa untuk penyelenggaraan sakramen baptisan kudus anak pada tanggal 3 November mendatang. Kami berdoa bagi para orang tua yang akan menyerahkan anak-anak mereka, juga bagi pertumbuhan anak-anak tersebut. Kami juga memohonkan campur tangan Tuhan bagi proses pencalonan penatua untuk tahun pelayanan 2005-2008. Kiranya Tuhan lewat proses gerejawi yang diselenggarakan berkenan menyatakan kehendak-Mu tentang siapa yang Tuhan perkenan jadikan sebagai kawan-kawan sekerja Allah di dalam periode pelayanan ini. Kami juga terus memohon campur tangan Tuhan bagi pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sarana prasarana dalam kehidupan gereja-Mu GKI Gading Indah, untuk modernisasi lift di aula penabur hibrida, untuk proses pendayagunaan rooftop GKI Gading Indah menjadi ruang terbuka ramah keluarga. Untuk semua itu kami berdoa. Kami bersyukur untuk pengembangan pelayanan di bidang kesehatan seperti yang dilakukan lewat klinik Gria Kasih Indah. Tuhan juga yang terus berkati. Tuhan sempurnakan pelayanan baik para pengurus, para dokter, para perawat, staf, karyawan, agar keberadaan klinik ini dapat makin menjadi berkat.
Kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara di mana kami menjadi bagiannya. Untuk para pemimpin bangsa kami, Tuhan berikan kejernihan hati nurani, pikiran, sehingga selalu dapat memilih apa yang benar dan melakukannya dengan benar, sehingga mendatangkan kebaikan bagi segenap bangsa. Bila tiba saatnya sebentar nanti kami beristirahat, kami serahkan seluruh keberadaan kami seisi keluarga masing-masing hanya ke dalam tangan pengasihan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami bersyafaat hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat malam Ibu Bapak Saudara-saudara. Selamat istirahat. Tuhan tetap beserta kita.